Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 2103060115 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi pada bebek atau Anas domesticus. Nah, struktur tubuh eksternal pada bebek yaitu kita mulai dari caput atau kepala, kemudian leher atau kolum, trunkus badan, dan ekstremitas anterior yaitu sayap, kemudian ekstremitas posterior yaitu paha, dan kaudal atau ekor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bebek pada bagian caput yaitu atau kepala. Nah, di bagian caput ini terdapat rostrum atau paru. Paru ini berfungsi sebagai alat untuk mematuk makanan yang terdiri dari maksila yaitu rahang atas dan mandibula yaitu rahang bawah. Kemudian ada nares anteriors atau lubang hidung. Pada bagian ini, lubang hidung ini berfungsi sebagai alat pernafasan. Kemudian ada organum visus yaitu indera penglihatan atau mata. Di sini bebek mempunyai dua kelopak mata yang dapat digerakkan yaitu atas dan bawah. Kemudian di sini kita masuk ke bagian serviks. Serviks adalah bagian yang dapat menghubungkan antara caput atau kepala dengan trunkus badan. Kemudian di bagian trunkus terdapat bulu yang lebat menutupi pada bagian tubuh. Menurut susunannya, anatomi bulu terbagi menjadi tiga, yaitu plumae atau bulu yang berukuran besar, kemudian plumulae atau bulu yang lebih kecil dari plumae, kemudian filoplumae atau bulu yang berukuran kecil. Menurut letaknya, bulu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tetricres, yaitu bulu yang menutupi badan, kemudian retricres, yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor, lalu remiges, yaitu bulu pada sayap, kemudian ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi daerah bahu. Kemudian ada alaspuria atau alula, yaitu bulu kecil yang menempel pada jari. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas anterior. Pada bagian ini terdapat yaitu humerus yaitu tulang lengan atas, kemudian radius yaitu tulang pengumpil, lalu ada tulang ulna yaitu tulang hasta. Kemudian ada ossa carpalia yaitu tulang lengan atas, lalu carpometacarpus yaitu persatuan antara tulang carpalia dan dengan tulang metacarpalia. Kemudian yaitu ada digiti atau jari. Kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas posterior. Pada bagian ini ekstremitas posterior terdiri dari yang pertama yaitu ada os femur, tulang paha yang panjang, yang kedua yaitu ada patella yaitu tulang lutut. Lalu ada tibiotarsus pada bagian kaki lengan. Kemudian fibula yaitu pada bagian lengan belakang yang kecil. Kemudian ada tarsometatarsus yaitu tulang telapak kaki. Kemudian ada phalanx yang terdiri dari 4. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada unggas. Nah, sistem pencernaan pada unggas itu yang pertama dimulai dari cavomoris atau mulut. Pada bagian ini adalah tempat untuk masuknya makanan. Kemudian lanjut ke bagian esofagus atau kerongkongan, di mana bagian ini berfungsi untuk meneruskan pakan yang masuk melalui paru, kemudian disalurkan menuju tembolok. Kemudian lanjut ke tembolok. Di tembolok ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Nah, kemudian lanjut ke proventriculus. Proventriculus ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis, yang dimana di sini terjadi sekresi asam lambung oleh HCl dan enzim-enzim pencernaan. Kemudian lanjut ke gizat atau ampelah, di mana pada bagian ini untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik.
kemudian masuk ke intestinum tendium. Intestinum tendium ini terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di antara duodenum ini terdapat pankreas atau pylorus yang berfungsi untuk mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian masuk ke jejunum. Jejunum ini berfungsi untuk meneruskan sisa penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di duodenum. Kemudian masuk ke ileum. Nah, di ileum ini penyerapan makanan menggunakan jaringan fili-fili. Pada usus ini serat-serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi sedikit gelap. Kemudian masuk ke seka. Nah, seka atau sekum ini berfungsi untuk tempat proses pencernaan fermentatif. Lalu ke kolon. Kolon ini berfungsi sebagai tempat sementara untuk menyimpan kotoran. Lalu yang terakhir yaitu menuju kloaka. Nah, kloaka ini adalah tempat keluarnya kotoran. Kemudian saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Nah, sistem pernapasan pada unggas ini kita mulai dari yaitu nares atau lubang hidung. Lubang hidung ini sebagai tempat masuknya udara. Kemudian masuk ke kaphumoris, lalu masuk ke glotis. Nah, glotis ini adalah lubang yang terdapat sebelum laring. Glotis ini berfungsi untuk mencegah makanan tertelan cairan dan benda-benda asing lainnya yang masuk ke paru-paru. Lalu masuk ke laring. Nah, laring ini berfungsi sebagai menghasilkan suara dan mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Lalu masuk ke bronkus. Bronkus ini adalah cabang yang menghubungkan dengan paru-paru atau pulmo. Nah, bronkus ini berfungsi untuk menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Lalu masuk ke pulmo atau paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan ini adalah jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada bebek. Nah, sistem saraf pada bebek itu terdapat cerebrum, yaitu otak besar, dan cerebellum, yaitu otak kecil, yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.